Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clara Auliana Putri dengan NIM 230412135. Di sini saya melakukan video presentasi sebagai penilaian dari ujian akhir semester saya. Video saya kali ini berjudul dengan kontribusi masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, langsung saja masuk ke dalam materi saya. Kontribusi masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan. Kenapa ya masyarakat sipil ikut berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan? Itu semua dikarenakan masyarakat sipil merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kontribusi pembangunan berkelanjutan. Masyarakat sipil adalah kekuatan yang penting dalam proses pembangunan berkelanjutan karena peran aktif mereka dalam memperjuangkan perubahan positif dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Jadi, apa sih itu masyarakat sipil? Masyarakat sipil dapat dijabarkan dengan terdiri dari organisasi nirlaba, kelompok advokasi, dan individu yang terlibat dalam kegiatan sosial dan politik untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Advokasi itu apa sih? Advokasi juga dapat dijabarkan dengan memperjuangkan perubahan sosial, mengidentifikasi masalah, dan mengusulkan solusi inovatif untuk meningkatkan kondisi sosial dan lingkungan. Yang ketiga yaitu keterlibatan rakyat. Pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kontribusi masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu untuk pelestarian lingkungan. Partisipasi dalam program penanaman pohon, contohnya. Yang kedua, pengelolaan limbah. Yang ketiga yaitu upaya konservasi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Yang kedua yaitu kontribusinya sebagai pemberdayaan sosial. Contoh dari pemberdayaan sosial yaitu yang pertama memberikan pelatihan, pendidikan, dan dukungan bagi kelompok rentan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka dan membangun masyarakat yang inklusif. Yang ketiga juga ada pengawasan kebijakan. Ada pengawasan kebijakan, yaitu melibatkan diri dalam pengawasan kebijakan publik dan memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan rakyat. Yang ketiga kita akan membahas peran organisasi masyarakat sipil. Yang pertama yaitu perannya pengidentifikasian masalah. Contohnya yaitu mengumpulkan data, menganalisis masalah, dan menyuarakan kepentingan masyarakat terkait isu-isu yang mempengaruhi pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, peran organisasinya yaitu advokasi dan kampanye. Contohnya seperti mendorong perubahan kebijakan melalui opsi, petisi, kampanye media sosial, dan aksi protes. Yang ketiga yaitu pengembangan kapasitas. Contohnya seperti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, memfasilitasi pendidikan dan pelatihan, serta memperkuat jaringan kerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh kebijakan publik. Yang pertama yaitu keterbukaannya. Kebijakan yang transparan dan menyediakan akses informasi memungkinkan masyarakat sipil berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk menciptakan solusi yang holistik. Yang ketiga yaitu pengakuan. Pemerintah mengakui peran penting masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan dan memberikan dukungan yang diperlukan. Selanjutnya ada hambatan dan tantangan dalam kontribusi masyarakat sipil dalam melakukan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya, seperti contohnya keterbatasan dana, tenaga kerja, dan infrastruktur yang membatasi kemampuan organisasi masyarakat sipil dalam berpartisipasi secara aktif. Yang kedua yaitu pembatasan hukum. Contoh dari pembatasan hukumnya yaitu hambatan dari kebijakan dan hukum yang merugikan atau membatasi
kegiatan masyarakat sipil dalam mempengaruhi perubahan positif. Yang ketiga, ada ketidakadilan sosial. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang sulit diatasi seringkali mempengaruhi upaya masyarakat sipil dalam mencapai inklusivitas dan keberlanjutan. Selanjutnya kita akan membahas contoh kontribusi masyarakat sipil. Yang pertama yaitu di bidang pertanian berkelanjutan. Contohnya seperti mendorong penggunaan praktik pertanian ramah lingkungan untuk meningkatkan keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, pendidikan berbasis masyarakat. Contohnya seperti membangun sekolah dan program pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan lokal dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi semua. Yang ketiga, ada pembersihan lingkungan. Contohnya seperti melakukan aksi pembersihan sungai, pantai, dan daerah terdegradasi lainnya untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Nah, itu saya tutup presentasi saya kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.